Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam kita yang kemarin sedikit dalam kurung al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar Taril Quran wa hafidil lisan wa muhkimil jihan wa qa'imin fi syahri Ramadan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu diperuntukkan bagi 4 golongan. Yang pertama, tali Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, ya. Tali Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Karena kita ini kalau tidak ada kegiatan seperti ini, tak kira baca Al-Quran. Sulit kita itu pas duduk-duduk di rumah itu membaca Al-Quran, sulit gitu ya. Ya walaupun saya kadang-kadang cuma itu ya. Ya itu menghapus kebutuhan pokok sudah. Itu yang pertama bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Saya ingat dengan sebuah hadis, kalau orang membaca Al-Quran di dalam sholat, itu pahalanya per huruf itu 100. Jadi mengenai berjen, tepan berjen Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam keadaan sholat, itu pahalanya per huruf itu 100 ya. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kita duduk-duduk terus kita membaca Al-Quran, tapi dalam keadaan kita punya wudu, itu pahalanya per huruf itu kita dikasih pahala oleh Allah 25 ya. Andai kata kita ini tidak punya wudu, membaca tapi tidak punya wudu ya, itu mendapatkan pahala 10 ya. Mendapatkan pahala 10. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, misalnya kamu berku ngecek HP gitu ya, dari bacaan Quran dari itu orang Indonesia ataupun orang Arab Saudi, orang Mekah, itu pahalanya itu per huruf itu pahalanya 1. Kan lumayan gitu ya, mendengarkan stop. Sekarang itu dari pahala itu ingat saya tadi ardena gitu ya. Tapi pun penghasilan gitu ya. Selalu ada artinya. Padahal contohnya saja ya. Contoh kecil saya sering mengatakan gitu ya. Kita itu sama pemerintah sering dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memakai masker gitu ya. Memakai masker itu sepintas ya dengan sisi revo dengan sisi roh seperti itu. Padahal memakai masker itu pahalanya itu besar, gencernya itu raja. Kenapa kok pahalanya besar memakai masker itu? Sebab memakai masker itu menjaga diri kita dari banyak penyakit, juga menjaga orang lain biar tidak terkena penyakit. Dan menjaga diri kita itu dari penyakit itu pahalanya sangat besar. Gitu ya. Makanya dalam ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sampai kamu itu merusak diri kamu sendiri. Orang minum racun ini hukuman dosa. Kamu minum obat nyamuk misalnya, karena stres minum obat nyamuk, itu hukumnya dosa. Biasa anak-anak pondok itu mulai stres minum obat nyamuk itu minum baygot gitu ya. Menyenangkan obat nyamuk itu minum obat nyamuk itu hukumnya dosa. Jadi
menjaga diri kita itu dari penyakit dan juga menjaga orang lain, itu pahalanya sangat besar. Makanya katanya pengarang Taklimul Muta'allim itu, kamin amalin yutasawwaru bisurati amalin dunya fayasiru amalal akhirah bihusniniya. Jadi pekerjaan dunia, masker ini pekerjaan dunia, tapi dimulai seperti pekerjaan akhirat. Artinya untuk menjaga diri kita dari penyakit, menjaga orang lain dari penyakit dengan niat yang baik, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat. Gitu ya. Contohnya lagi. Ini contoh yang sebaliknya ya. Dalam perkataannya pengarang Kalimul Muta'allim, kamin amalin yutasawwaru bisurati amalil akhirah fayasiru amalan dunya bisu'iniyah ya. Jadi misalnya kita ini pakai sorban, tapi niatnya pakai sorban ini biar ia bos orang ke misalnya, ia bos matua alim misalnya. Ini memang sorban ini pekerjaan akhirat, tapi dipola seperti pekerjaan dunia. Lah ini akhirnya tidak ada pahalanya, menjadi pekerjaan dunia karena niat yang salah. Seperti itu. Banyak pekerjaan dunia, tapi kita pola, kita produksi, kita atur, kita macam-macam sudah. Kita niati niat akhirat seperti itu, maka pekerjaan itu akan mendapatkan pahala. Tapi banyak pekerjaan bentuknya pekerjaan akhirat, tapi kita salah niat, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan dunia. Itu kata pengarang kita tadi. Sama dengan kita membaca Al-Quran, terus yang menore. Padahal pekerjaan Al-Quran, membaca Al-Quran ini pekerjaan akhirat ya. Tapi karena kita dengan niat yang salah, maka pekerjaan itu malah tidak ada pahalanya, justru mendatangkan dosa karena dengan niat yang salah. Abujung pamapan, takbir pamapan, gaya pamapan. Tapi karena ingin dilihat orang lain, maka pahala dari sholat itu tidak ada, justru kita mendatangkan dosa. Kita berbisnis, kita alaku atau ke misalnya, atau ke bisnis gitu ya, atau dan lain-lain sebagainya. Tapi niatan kita itu untuk menambahkan keluarga gitu ya. Maka pekerjaan itu merupakan pekerjaan ibadah, walaupun itu bentuknya pekerjaan dunia. Tapi karena niatnya kita itu niat yang baik, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat yang mendatangkan pahala. Makanya dalam hadis itu, fatuba liman asbaha ghaziyan wa tuba liman bata hajat ya. Dibagi suami-suami ya. Sangat bahagia sekali liman asbaha ghaziyan ya. Bagi orang-orang yang setiap pagi ghaziyan, mencari pahalanya orang yang berperang ya. Karena pada zaman Nabi itu pekerjaan yang paling utama pada waktu itu ya, yaitu berperang. Tapi kalau sekarang pekerjaan yang paling utama yaitu bekerja, kan seperti itu. Kulaku ala. Tapi ala kulaku itu karena untuk menambahkan keluarga. Dan itu pahalanya pada orang yang jibat gitu ya, orang yang berperang di jalan Allah. Seperti itu. Batu bali mambata hajat ya. Maka sangat bahagia sekali bagi orang yang setiap malam mencari pahalanya orang yang naik haji. Maka menanggapi anak malam kencana warna naik haji. Naik haji naik pesawat, mungkin penatanannya akan naik orang dari nah itu kencana warna oleh sahat. Maka kita entar haji masih belum ke haji ini mentorong naik haji kita boleh cina kebayana
Monokre 2 kali berarti badan haji orang. Mudah tanpa menunggu sampai 30 tahun. Setiap malam kita bisa naik kencana gitu ya, sama kayak orang lain. Di ini tuh masih tadi ini nih, tuh dia lagi. Nomor 2, wahafidil Quran, wahafidil lisan ya. Sorga itu diperuntukkan bagi orang yang menjaga lisannya, artinya menjauhkan diri dari sifat riba. Kemudian yang nomor 3, wamut imil jian ya. Sorga itu diperuntukkan bagi orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan makanan dari kita, seperti itu. Makanya dalam kitab Durwatul Nasihin ini di belakang itu ada sebuah hadis, as-salatani man kana tambihi kata Allahu lahu syakiron solomiro ya. Ada 2 pekerjaan, andai kata orang itu bisa mengerjakan 2 hal ini, maka orang itu akan termasuk orang yang bersyukur, dan juga orang itu termasuk orang yang sabar. Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu fattadawi ya. Ada orang yang dalam urusan agama dia itu selalu melihat ke atas, fattadawi, kemudian dia mengikuti. Mun bedekan jana pujing apirit pujing ngaji. Jika iri, justru dia itu selalu mengikuti orang yang seperti itu. Jadi urusan dunia kita ini harus melihat kepada orang yang di atasnya kita ya, kalau urusan ada mun beda orang pujing asaleka gitu ya. Dan kita ini selalu mengikuti jejaknya. Maka tak terus senang asadaka, kok asadaka ya. Artinya dalam urusan agama kita ini selalu mencontoh orang yang agamanya lebih tinggi dari kita. Dan kalau sudah orang punya ciri seperti itu, berarti orang itu termasuk orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Yang nomor 2 saya singkat-singkat, man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunah. Dalam urusan dunia, orang itu selalu melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi andai kata kamu dapat rezeki 100.000, ini harus disyukuri, karena yang jelas di sebelah kamu, di kanan kirinya kamu atau depan belakang kamu, tetangga kamu, itu ada orang yang mendapatkan rezeki di bawah 100. Alhamdulillah oleh rezeki 100, berkata oleh rezeki 100. Andai kata kamu dapat rezeki setiap hari, kerja tiap hari itu dapat 25.000 misalnya, syukur ya. Karena yang jelas saya yakin tetangga kita itu masih ada yang mendapatkan rezeki di bawah 25.000. Jadi mau urusan dunia kudu ngabes kabur, cuk ngabes kertas ya. Karena kalau kita ini selalu melihat kepada orang yang di atasnya kita dalam urusan dunia, tak remah-remah ya. Boleh datang ke beli motor gitu. Boleh datang ke beli kapal, helikopter biasanya. Ya macam-macam. Jadi kalau urusan dunia kita ini jangan sampai melihat kepada orang yang di atasnya kita kalau urusan dunia. Tapi kita ini harus berkaca kepada orang yang di bawahnya kita. Dan kalau orang sudah seperti ini, insya Allah hidupnya ini selalu bersyukur dan selalu bersabar. Tak kira panasan, tak kira panasan. Ini dalam urusan dunia. Tapi urusan agama
tak oleh buat ngabes kamu ini tidak boleh. Kamu biasa aku jeng dia mau betok, pas melihat temannya kamu bera aku jeng itu mau betok. Nah, berarti kamu niku tatakan apa temannya kamu yang sholatnya cuma 3 waktu, berarti kamu akan cegah setelah waktu kekerenan situ betok. Kan seperti itu. Ini konah gitu. Nah, ini dua tingkah ini, dua pekerjaan ini termasuk orang yang sabar dan termasuk orang yang bersyukur. Jadi urusan dunia kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita, tapi kalau urusan agama ini kita harus melihat kepada orang yang di atasnya kita. Cepat beli ini ya, jangan tabel seperti itu. Kemudian yang nomor 4, was-shaimina fi syahri Ramadan ya. Nah, yang nomor 4, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Ini keterangan singkat 4 hal. Mungkin ada yang ditanyakan, singkat-singkat saja.